adalah hari kurban kedua, di mana kemarin kita udah potong kurang lebih berapa sapi, Nak? 15 sapi ya. Kurang lebih kemarin 15 sapi dan baru 3 ribuan kupon. Satu sapi ton di Majelis Bin Yahya itu cuma menghasilkan 135 kantong. Kenapa? Karena satu daging utuhnya berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo. Tapi kita tergantung nih, kalau seandainya jamaahnya jadi rusuh, jamaahnya jadi terburu-buru, mau nggak mau kita kurangin daging utuhnya 1 kilo biar cepet gitu. Tapi kalau seandainya kayak sekarang tertib gitu ya, saya akan naikin lagi 2 kilo karena mereka mau nunggu gitu. Biar sabar, kita banyakin. Kalau rusuh, kita kurangin dagingnya. Tapi paling sedikit di Majelis Bin Yahya itu daging utuhnya 1 kilo. Kalau seandainya sabar, kita naikin 2 kilo. Jadi tergantung apa? Tergantung para yang ngantrinya. Nah, di hari kedua ini justru kita yang ngalah ya. Sapi kita malah belakangan potong ya. Nanti sapi kamu dulu sama Syatir Bunda potongin ya. Kenapa? Coba diduluin sama Bunda. Potong kuku biar bisa cukuran, rambutnya rapi dan kukunya dipotong. Ini masih ada sapinya Syara dan Kalisa. Ini masih ada sapinya almarhumah siapa? Saya Puspita Diana Putri binti Mas Agus Mahmud Bahaudin. Masya Allah. Jadi aku ngajarin anak-anak untuk hafal nama omanya biar bisa kirim doa. Jangan lupa doain ya omanya. Oma sayang banget sama Sajid. Iya. Sajid yang paling disayang. Iya. Masya Allah. Nah ini sapinya siapa yang hidung? Khadijah. Sapinya Khadijah juga belum kita potong. Dan sapi yang paling semok ini adalah sapinya aku, yang paling glowing kan di antara semua sapi kan, karena warnanya agak lebih muda. Ini sapinya aku juga belum aku potong. Sekarang kita lagi mau menggulingkan sapinya Bapak Ridwan Kamil. Setelah kemarin kita udah menghabiskan 15 sapi. Kita lihat, itu ada yang dalam kandang kiriman dari Bapak Ridwan Kamil. Sapinya Pak Ridwan Kamil, kita akan potong sapinya Cakra dan Kalisa. Kita akan panggil juga anaknya biar menyaksikan hewan kurbannya dipotong. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau bagi-bagi kupon dulu yang udah ada. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang gilirannya sapi siapa? Kalisa. Sama? Kalisa dan Ipe. Habis doain tetap masih Pak Holik. Ini Pak Holik, guru potong. Ini adalah kru yang menjinakkan sapi. Dari sebelah sini Pas Haji Sirot. Nah, jadi ini adalah ketua badernya. Ini anak-anak badernya nih. Yang dari kemarin udah berjuang keras nih. Yang geng kuat, yang setiap tahunnya istiqomah. Mudah-mudahan panjang umur, Allah kasih kesehatan, Allah kasih rezeki yang berlimpah. Tahun depan minimal pendapatannya setahun 100 juta paling kecil. Paling banyak 5 miliar lah. Amin, kita doain. Kabul. Rezeki gak ada yang mau. Buat kru doang. Buat harus insya Allah dapat rezeki 2 triliun. Amin. Kan doa mah boleh, ya kan? Dikabulin 10% aja alhamdulillah. Ayo, kalian silakan. Amin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Buat yang tanya kenapa Kalisa bisa nyaksiin, karena dianya mau dan berani. 2, kita kasih tahu yang boleh disembelih cuma apa, Nak? Cuma sapi. Sama kambing. Sama ayam. Nah, jadi kita udah kasih tahu. Boleh nggak main pisau? Boleh nggak kita pisauin kena orang? Abah kena pisau jadi apa? Harus diapain? Iya betul. Jadi kita udah mengedukasi anak-anak. Kenapa disaksikan, belajar. Nanti dia jadi anak yang gimana? Yang penting anak itu dijelasin. Dan dia sendiri tidak terpaksa.
Dia memang berani, terus dia nggak nipu. Karena dari kecil dia udah naik sapi. Karena dari bayi dibiasain sama mamanya untuk melihat gitu. Jadi Ipe juga menyaksikan sendiri sapinya dipotong. Mudah-mudahan bermanfaat. Doain mudah-mudahan tadi Sajid Sagir udah, Kalisa udah, Ipe udah, insya Allah hari Khadijah. Doain anak-anak kami menjadi anak-anak yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi umat terbaiknya Rasulullah, amin, kesayangannya Rasulullah, dan selalu mendapat keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dijaga dari segala hal-hal buruk duniawi, dijaga dari hal-hal yang tidak baik di dunia, dan bisa menjadi contoh yang terbaik. Amin. Amin. Sapi aku belum dipotong, kata Habib. Sapinya mau digedein sampai tahun depan gitu. Boleh. Ibu kan ada sapi yang kecil tapi kayak. Oke. Tahun ini aku absen miloin karena Kamu lagi beres nggak media apa? Kan ada kambing yang kecil, dia tuh kelihatan kayak kecil tapi kayak sedikit gede. oh kecil tapi sedikit gede. Mau diapain? Kayak apaan? Itu sapi atau kambing? Kambing. Kambing itu sapi. Jadi ada sapi yang kecil, dia pikir itu kambing karena di sini masya Allah tabarakallah sapinya gede-gede. Nah, Alhamdulillahirobbilalamin, Allah kasih rezeki rata-rata 1,1 ton Masya sampai Allah. 1,3 ton. luar biasa deh. Kita lihat ya. Jadi ini pembawaannya ini yang udah teler-teler. Kita mau kasih kenalin di hari kedua. Selain Pak Holik, sini Pak Holik. Pak Holik ini sebenarnya adalah generasi penerus. Dulu yang potong di Majelis Bidaya itu adalah kakak beliau almarhum Haji Cucun. Beliau yang potongin sapi banyak, tapi pada saat tahun terakhir beliau potong ya, beliau udah ngomong ya Pak Holik ya. Kita ngomong, Habibana, ini kayaknya saya mah terakhir katanya gitu. Saya kayak tahun depan lah nggak motong lagi. Iya. Kayak udah ada firasat beliau, masya Allah tabarakallah. Kembali mudah-mudahan husnul khotimah. Amin, amin. Mudah-mudahan mendapatkan surganya Allah. Mudah-mudahan segala ibadahnya yang dia berikan kepada majelis Allah lipat gandakan dan itu menjadi penolong beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang Pak Haji Malik di sini ada yang saling juara ya. Memang dari kemarin udah berapa Pak? Kemarin udah 9. Pokoknya jatuhnya Pak Malik 20 sapi aja. Insya Allah. Jadi beliau yang motongin, makanya saya minta doa juga buat penonton pada Kepada Official. Doain Pak Malik panjang umur, Amin. sehat, berkah, keluarganya juga sehat semua. Allah mudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajatnya. Amin. Amin. Sehat ya Pak ya. Pokoknya Makasih, Bunda. semangat. Nah ini banyak lagi nih panitia-panitia lain yang harus kita apresiasi. Ini kajian tarik-tarik. Kalau ngos-ngosan nih, karena mereka emang berantem mulu sama sapi. Jadi adu jatuh sama sapi. Itu ada tim jeroan di ujung sana tuh. Kaget astagfirullahaladzim. Tuh, ada tim jeroan. Coba dada-dada dulu tim jeroan. Tim jeroan dada-dada. Itu mereka kasihan tuh. Kebagiannya ngurusin kotoran ya. Jeroan yang tiap hari dia dari pagi sampai tengah malam ngurusin jeroan. Ini tim Nisa. Assalamualaikum. Tahun ini aku beneran absennya. Jadi ini tim yang dari kemarin dari pagi sampai tengah malam. Ini udah mulai lagi tadi dari pagi lagi sampai tengah malam. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah. Tahun ini semua hajatnya dikabulin. Allah kasih rezeki yang berlimpah. Allah kasih kesehatan. Yang sehat makin sehat, awet muda. Yang sakit Allah sembuhin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada tim bagian kekerasan. Banting tulang. Ini adalah tim banting tulang yang sebenarnya, bener kata Ipe. Jadi ini beneran banting tulang. Yang paling capek sebenarnya tim ini. Ya, lihat dari kemarin ngapak-ngapak. Kita nggak tahu deh rasanya gimana Pak. Hasilnya Pak ya. Berapa nih? 10 orang ini emang tim banting tulang yang terbaik. Pak, kalau seandainya Bapak tulangin gini, malam-malam suka kebayang tulang nggak Pak? Kebayang ya perasaannya. Saya takutnya pas tidur tetap begini-begini nih Pak. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Saya bisa menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah tiap tahun di majelis ini ya. Mudah-mudahan dicatat sama Allah sebagai pahala yang paling besar. Allah berikan kemudahan, rezeki berlimpah, keberkahan dapat. Dan juga semuanya setiap yang makan daging kurbannya, yang makan tulangnya Bapak juga dapat pahalanya. Mudah-mudahan pahalanya jauh lebih besar daripada pahala kurban. Amin. Yang paling penting
namanya mengkuliti rahasia aib orang lain. Kalau ini lebih suka mengkuliti sapi untuk mengambil daging-dagingnya. Saya tadi barusan. Nah ini ya. Iya, saya. Tuh. Oh, netizennya mengkulitin itu ya? Saya kata bapaknya ngaku aja udah. Nah ini tim pemotong daging. Ini bukan yang nggak mau kerja, bukan nggak mau kerja, dagingnya udah habis. Pak, berapa daging berarti total udah? Ada berapa sapi? 12 ada Pak? 12 sapi. Jadi bapak-bapak yang lagi becek-becek bukan berarti nggak kerja, mau sholat, dipotong, rolling. Jadi tetap sholat wajibnya harus berjalan. Makan jangan lupa juga ya Pak. Kita doain juga mudah-mudahan Bapak panjang umur. Tahun depan ada lagi. Minimal tahun ini rezekinya 200 juta lah ya Pak. Paling sedikit. Mudah-mudahan yang belum punya rumah punya rumah. Yang belum punya motor mobil punya. Tapi bini tetap satu. Ya Pak ya. Ngapain banyak-banyak? Yang baju ungu apalin bininya? Katanya satu di sini, satu di sana, satu di mana-mana. Bercanda ya, pokoknya berisik aja Pak ya. Terima kasih banyak loh. Ini semua panitia, percuma ada ratusan hewan kurban di sini. Kalau nggak ada beliau-beliau ini, nggak akan ada yang namanya bagi kurban. Jadi sebenarnya menurut aku adalah mudah-mudahan yang berkurban Allah kasih rezeki yang berlimpah. Tetapi berdoa sama Allah mudah-mudahan beliau-beliau yang dengan ikhlas dan tulus ini sama diberikan pahala kurban yang besar juga sama Allah. Karena emang benar-benar gak mungkin terjadi penyaluran kalau nggak ada beliau-beliau ini. Karena beliau-beliau ini membantu dengan tulus ikhlas. Tanpa minta bayaran, tanpa minta apapun, benar-benar tulus ikhlas, tanpa diundang pagi-pagi datang. Pulang aja, pulang paling belakangan. Jadi makanya untuk yang ngantri harus bersabar karena beliau-beliau ini tenaganya luar biasa. Saya minta doa juga penonton, doain semua beliau-beliau ini sehat, panjang umur, berkah, Allah lipat gandakan pahalanya, diberikan rezeki yang berlimpah juga. Amin. Insya Allah tahun depan pakai seragam ya biar rapi ya. Amin. Pokoknya besok tahun depan harus pakai seragam, harus ganteng lah. Yang cewek juga pakai seragam ya. Siap, saya udah catat. Saya catat ya. Ada yang puber di sana nih. Ya, kita lanjut. Nih bagian sapi. Nih, mau sholat. Tuh, tetap sholat tuh. Tuh, Pak Haji Sira tuh. Dia lari-lari, bersih-bersih, ganti baju yang terbaik, sholat. Itu Masya Allah patut dicontoh. Bagian apa ini? Ya, menyisir kulit. Suka lama pikul. Ini yang pikul, yang narik sapi. Ini bagian sisir menyisir. Udah berapa yang disisitin? 15. Ini bagian pengaman tapi hatinya pada lembek. Jadi maunya bundanya yang marah-marah. Dari kemarin aku teriak-teriakan suara habis karena apa? Pelan-pelan malah bikin ada yang pingsan, ada yang ngap, ada yang desak-desakan. Jadi kemarin aku agak ngegas sedikit karena aku ngeduluin yang hamil, yang bawa anak bayi atau yang bawa anak dan lansia. Kita duluin ya Pak ya. Dan saya paling marah kalau ada laki perempuan bersentuhan yang bukan mahramnya. Pak, makasih tuh, semangat tuh mereka. Yuk, yuk. Kita lihat kerjanya mereka yuk. Yuk. Ayo coba kita lihat kerjanya. Jadi kerjanya dari yang pemotongan, mereka akan narik ke sini untuk dikulitin di sini biar sapi yang berikutnya tuh nggak ngelihat darah. Kita lihat cara kerjanya berat loh. Coba lihat. Tuh seru. Enak karena udah ada rodanya tapi tariknya tetap berat. Apalagi kalau sapinya 1 ton tuh. Ganjel toh. Ganjel toh. Apa bun? Toh, ganjel toh. Kadang-kadang tuh nggak ngerti ngomong apa karena bahasanya bahasa asli Sunda yang bener-bener asli aku nggak ngerti. Jadi ini sistemnya dikulitin dagingnya, ntar nanti dibawa pahanya digantung-gantung di sebelah sini. Habis digantung-gantung, dagingnya dipotong-potong, dipakai langsung dibagiin. Gitu nanti kita lihat kalau sudah digantung-gantung. Oke? Aku mau nyamperin anak aku dulu nih. Nih Khadijah juga makasih loh. Khadijah di mana? Khadijah tuh agak kurang aksinya 2 hari ini karena ibunya sibuk jadi panitia kurban. Tuh ada Pak Polisi juga rehat sama tim-tim kita Pak. Lagi pada rehat, lagi pada minum-minum tuh. Lagi pada lega ya, udah beres, udah hampir beres. Nah ini anak ini mau minta apa ini? Ya Allah beceknya. Mau minta apa nak?
Senangnya lihat ibu. Khadijah, Khadijah, mau minta apa nak? Mau minta apa nak? Mau minta apa nak? Mau minta. Kenapa ini kecil-kecil? Karena ini lemak itu buat tambah-tambah yang daging murni. Kalau yang kayak gini kecil-kecil, kan dia kebagian buat kebagian lemak. Iya. Ya, Di sini. ini merata ya. Ini lagi. Iya. Mau digantung nggak? Dari sini dibungkusnya. Tuh. Semangat ya Pak ya. Kalau kayak gini ibu mengambil ya udaranya. Yuk langsung dibagi, udah ada dagingnya. Sekarang kita mau kurban di hari kedua. Kurban sapinya jagoan aku, saya dari terakhir. Doanya biar anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang sukses di akhirat, dan yang penting adalah menjadi hamba terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi umat terbaik ya Rasulullah. Itu yang terpenting. Doa aku dan Habib juga punya anak-anak buat anak-anak ya Naya dan dia. Bu sapi. Sana, sebelah abak, berani nggak? Berani nggak? Sebelah anaknya juga nggak berani. Saya udah tahu nih, dari kemarin saya kurang lebih 5.000 orang ya Pak. Kalau saya bilang ya nenek-nenek diduluin, tiba-tiba yang ibu-ibu yang masih muda juga saya nenek-nenek, saya nenek-nenek. Tapi kalau laki-laki Bib, luar biasa. Yang kakek-kakek dulu gak ada yang mau. Saya masih muda. Tapi kira ada sama Pak Mama ngakunya 17 tahun. Ibu-ibu ada yang curhat katanya, bapak-bapak mah udah tua juga ngakunya 17 tahun gitu. Biar bisa nambah pos ya Bu ya. Jadi ketahuan di sini di puncak kebanyakan yang laki-laki mah berasa jiwa muda gitu. Yang kalau yang ibu-ibu mah kayaknya ditua-tuain gitu ya. Jangan aturan Bu ya. Yang penting sehat ya Bu. Oke.
1 Bu. Jam 1 malam. Saya doain yang dapat dagingnya jadi berkah. Amin. Yang sakit diangkat penyakitnya. Amin. Yang belum ada pekerjaan dan pekerjaan. Amin. Minimal tahun ini rezekinya paling sedikit 50 juta lah. Amin. Ya. Amin. Pokoknya dagingnya bawa berkah pokoknya. Amin. Ya, jadi jangan ngambil beratnya, ngambil berkahnya aja. Berkahnya aja ya. Sekarang ditanya nih, ini kloter yang berapa ini? Bu, saya mau malu sama yang laki-laki Bu, beneran. Ngantrinya paling rapi, paling di PHP-in ya Pak. Bolak-balik tapi paling sabar. Jadi memang kalau secara psikologi laki-laki emang lebih sabar. Dan kalau rumah sabar banget. Saya mau tanya, ibu yang jadi nama bapak ini, ibu punya anak gadis gak? Udah ketahuan, kamu tahu dia punya anak gadis pasti ya. Karena gini, kalau mau berbuat wajib bumi. Dia kan kaya. Bukan siapa yang salah? Oh nggak salah. Betul panitia. Jadi sebenarnya kita bagi. Ibu, semua daging kurban di sini nggak ada yang kita ambil, semua kita bagi buat jamaah. Ibu mau dapat biar berkah. Kalau ibu bohong, ibu alibi, tinggal aja. Habib saya nggak ngaji, saya nggak datang sholat id, tapi pengen daging kurban. Sok itu we. Benar Bu. Ya, ibu ambil 1. Capek malamnya. Coba baju dulu 5, nanti bapak-bapak 5. Saya ganti-ganti Pak, tenang. Saya pasti ganti-ganti. 5. Ya stop Bu. Maaf ya, bukannya saya belain laki-laki enggak. Ini laki-laki udah saya bohongin berkali-kali. Dia karunya Bu kalau laki Jam mau. Aduh. 10 ya Pak. Jam 10 malam tuh. Besok putih nikah jam 1 Bu. Bapak bisa lagi. Nggak apa-apa dimaklum. Saya makin gak enak hati. Jadi kita itu potong 25 sapi Pak. Kemarin qadarullah patah besinya berkali-kali, dilas patah. Nenek, maju nek, duluan nek. Ini aku kan suka ngaji dah. Iya, pasti orang dapat kupon nenek. Sana sayang. Ya. Jadi saya janjiin bapak-bapak jam 10 malam gitu. Antri lagi ya Pak, taunya pulang ya Pak. Itu jalan-jalan ya Pak. Pengalaman setahun sekali benar. Udah maju lagi 5 orang. Makasih. 1 lagi. Tuh, kalau laki-laki jujur ya, malah kurang dikasih tahu. Ayo maju. Besok-besok yang ngambil suruh suaminya aja Bu. Udah ada lagi dapet giliran. Yuk, kita antri dulu ya Pak, dagingnya masih dipotong. Besok yang bisa potong tulang, ngajuin diri. Saya bisa potong tulang, saya punya golok, jadi bantuin panitia ya. Tuh, kamu tadi sini. Ini foto. Oh bisa. Pak, tunggu kurang lebih setengah jam nggak apa-apa ya. Baru dipotong lagi dagingnya. Bisa cepet setengah kilo mau. Jadi kemarin kita tuh sebenarnya standarnya 2 kilo. Karena pada nggak sabaran minta buru-buru mau nggak mau jadinya daging utuhnya 1 kilo. Tapi semalam ada yang sabar, mereka mau nunggu, sabar aja Bunda, saya naikin lagi 1,5 kilo. Kalau dia bilangnya mau sabar lagi, saya bikin 2 kilo jadi. Saya begitu orangnya. Kalau seandainya mau sabar, mau nunggu, sejam 2 jam saya bikin 2 kilo. Tapi kalau mau kayak kemarin buru-buru, rebut-rebutan saya bikin cepat bisa 1 kilo daging utuh. Tapi di majelis binyaya nggak kurang dari 1 kilo daging utuh. Pak, duduk Pak. Yang pakai sarung hati-hati ya. Duduk. Dianya dingin, temennya kebauan. Yang pakai sarung hati-hati ya Bu. Ibu juga pakai gamis hati-hati ya Bu ya. Yang punya anak diduluin. Karena kemarin yang punya anak jadinya mudorot, nyusuin kemana-mana. Yang hamil duluin, yang uzur duluin. Ibu bapak boleh maju, saya tinggal dulu. Jangan tukeran nomor telepon ya. Ibu kalau bapak-bapak minta nomor telepon jangan dikasih. Udah. Saya masuk dulu Bu. Saya ada tugas negara. Man. Sekarang ini sapinya mama nih. Sapinya saya mau banget. Allah
aku nyembur. Tabarakallah. Jadi ini kenapa Bib banyak yang nanya ternyata kenapa satu sapi satu nama Mas Ayu tadi ada Putri. Yang namanya kurban itu dalam sebuah syariat agama itu kan biasanya kan satu kambing satu orang. Rasulullah pernah mengorbankan satu kambing untuk umatnya Rasulullah SAW. Untuk satu warga diperbolehkan, satu sapi untuk warga diperbolehkan, sisanya sedekah. Jadi Rasulullah itu tidak membebankan umatnya, semampunya. Kalau kita mampu, jangankan satu sapi, 10 sapi bismillah. Apalagi di bulan-bulan yang penuh berkah. Ini adalah bulan Zulhijjah, sebaik-baiknya sedekah di bulan Zulhijjah. Dan juga maksudnya habis itu banyak ya karena emang kebutuhan di sini juga banyak. Bukan karena kita mau yang sok-sokan, sok hebat, sok kaya, pamer ya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menghilangkan pahala yang ada. Tujuannya seperti ini karena memang jamaahnya makin banyak ya Bib ya. Dan juga memang kita sengaja menyisikan kayak Habib tuh sengaja menyisikan bukan sebagian kecil justru Habib sebagian besar dari rezekinya untuk keluarga Majelis Bin Yahya gitu. Jadi kalau dibilang Habib banyak duit ya belum tentu. Bisa jadi ini duitnya Habib segini-gininya semua dari hewan kurban ya Bib ya. Sebenarnya gitu loh. Jadi jangan sampai orang berpikir kayak wah kaya ya enggak juga. Beneran deh ya Bib ya. Kadang juga Habib mungkin memberi segala tabungannya Habib, simpannya Habib, wallahu alam rahasia gitu. Tapi yang terpenting adalah sedekah terbaik adalah sedekah yang kita miliki dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan lihat jumlah harta yang kita miliki tapi presentasinya. Betul sekali. Jadi itu yang memang mudah-mudahan ini juga nyampe pahalanya Mama, Mas Ayu juga Diana Putri. Mudah-mudahan Mas Ayu kita Diana Putri di masa depan Masya Allah, mudah-mudahan keberkahan Mama di tempat yang terindah. Amin. Warga Amin. dan Raudhah min Riyadil Jannah. Amin. Jadi mudah-mudahan Mama ditempatkan tempat yang terbaik karena sebenarnya sekarang yang Mama butuhkan adalah anak-anak, menantu, cucu-cucu yang soleh dan solehah. Dan yang terpenting cuma satu hal, niatin dari sekarang, insya Allah tahun depan punya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurban dengan sebaik-baiknya kurban dan sedekah sebaik-baiknya sedekah. Karena ini bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan angkat tangan minta sama Allah agar dikabulkan doanya. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi belum tentu. Belum selesai. Masih ada sapi kamu sama sapi Pak, Khadijah. mana golok saya mau motong sendiri sapi Gak saya. boleh, nggak sah, Oh perempuan. nggak sah. Nah itu gimana tuh Bib? Jadi yang sah motong juga. Nenek nggak boleh potong. Laki-laki yang Oh udah tahu berpotong. ilmunya. Jadi gimana? Yang motong laki-laki dan akil balik. Jadi saya nggak boleh potong sapi sendiri deh Pak. Iya. Aduh Dan- padahal saya udah latihan nih. Latihan apa? Latihan motong. Tuh. Jadi nggak jadi. Jadi berarti nggak boleh motong perempuan dan juga anak yang belum akil balik juga nggak boleh ya Bib ya? Dan nggak boleh motong sambil tiduran. Iya motong sambil tiduran. Abah boleh nggak motong lagi? Lihat tuh tangan abang. Itu tangan abah. Oh, jadi abah nggak boleh potong. Jadi masya Allah tabarakallah nih udah bisa. Ini yang videoin Empeh karena Empeh memang kan nggak bisa tayang lagi di YouTube. Jadi yang kangen sama Empeh doain Empeh ya. Meskipun Empeh nggak ada di YouTube, tapi Empeh ada di hati kita semua. Jadi ingat kebaikan-kebaikan Empeh aja. Kayak Empeh menginspirasi anak-anak lain untuk menuntut ilmu agamanya Allah. Jadi meskipun nggak ada tetap disayang ya Empehnya gitu. Ya makanya follow aja Instagramnya Syarifah Syaratus Salwa yang udah diverifikasi. Asik. Masya Allah. Nah kalau gitu nanti kita lihat sapi aku dan sapinya Khadijah tinggal. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.